Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dilanjutkan untuk belajar terjemah ayat ke-200. Ini langsung mawon. Kata yang pertama, fa'iza. Fa berarti maka. Iza apabila boleh, ketika boleh. Dan ketika maka apabila. Qadaitum, kalau ada kata tum mesti itu adalah kata kerja fi'il madhi pelakunya. Kalian telah. Kalian telah apa? Cari 3 huruf aslinya. 3 huruf aslinya yaitu qadaya. Qadaya ya, qada menyelesaikan artinya, qadaya menyelesaikan, menuntaskan sama ya. Maka ketika kalian telah menyelesaikan manasikakum, manasik artinya ya rangkaian ibadah haji itu manasik nih. Manasik rangkaian ibadah itu rangkaian ibadah haji. Kum kalian. Fazkuru. Fazkuru fanya artinya maka. Kemudian uzkuru kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Apa yang diperintahkan dari kata zikir zakaro artinya berzikir. Maka kalau fazkuru maka berzikirlah kalian. Maka berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Kadzikrikum, ka saja di dalam bahasa Arab itu memiliki makna ka seperti. Ka seperti, zikri. Nah, zikri berarti ya kata benda. Seperti zikirnya kum kalian. Kalian siapa? Abaakum. Aba bapak-bapak kum kalian. Au atau asyadda. Asyadda itu kata isim tafdil, sebuah kata yang alif di depan itu menunjukkan paling atau lebih. Kalau asyadda berarti lebih, syadada keras boleh, syadada artinya bisa berarti keras. Syadada juga berarti apa?
kuat. Biasanya kalau ada kalimat adzabun syadid berarti siksa yang sangat keras. Atau syadada digunakan pada ilmu tajwid menjadi tasdid. Ini bukan tasjid, tasdid, tasdid. Tasdid dari kata syadada artinya harus dibaca dengan kuat atau keras sehingga suaranya agak ngetril, keras. Au asyadda, atau asyadda lebih kuat, lebih keras, zikron atau zikir yang lebih kuat atau lebih keras, Jadi lebih dari itu. Fa maka min dari annasi manusia, man siapa yang yakulu kata kerja fiil mudhari pelakunya adalah ya, dia akan, 3 huruf aslinya qawala, qoala, qoyala sama dia akan berkata Rabbana Tuhan kami, atina kata kerja fiil madi pelakunya dia, berikan kami gitu. Ati dulu, ati itu dari kata ataya, mendatangkan, berarti datangkanlah olehmu, kan kata ini, nah kepada kami, fi di dalam, ad-dunya dunia, wama dan ma tidak, lahu baginya, fi di dalam, al-akhirati akhirat, min dari, kholakin ya sebuah penciptaan, atau berarti di akhirat nanti tidak ada penciptaan lagi buat dia, maksudnya itu balasan. Maksudnya di sini kan kalimatnya ada orang-orang itu yang berkata ketika berdoa itu Robbana atina fid dunya, jadi ya Allah datangkanlah untukku fid dunya, sesuatu yang sifatnya itu dunia saja. Nah orang-orang yang minta dunia saja itu Allah juga akan memberikan sebatas dunia saja. Wa malahu dan tidaklah baginya fil akhirati di akhirat itu min dari kholak, dari penciptaan, maksudnya itu sisa dari balasannya itu tadi. Anggi bagian, atau kalau di sini ya dari kata kholako menciptakan, kalau kholkin kholakin menjadi penciptaan. Kalau panjenengan berdali lagi di sini, yang pertama faidza qadaitum, ini kata aslinya adalah qadaya, artinya menyelesaikan, qada. Manasikakum, ya manasik. Ya, manasikakum itu kalau kata aslinya apa? Nggih, nasaka, manasik. Nusuk sama. Manasik berarti rangkaian ibadah haji. Fadzkuru dari kata zakaro, fadzkurullaha kadzikri juga dari kata zakaro. Abaakum au asyadda dari kata syadada. Zikron itu kata benda turunan dari kata kerja dari kata zakaro sama. Faminan nasi mayyakulu, yakulu dari kata qawala. Rabbana ya Tuhan kami, atina dari kata ataya, fid dunya wa malahu fil akhirati min kholakin dari kata kholako menciptakan. Jadi kalau panjenengan sudah bisa mencari 3 huruf aslinya, saya rasa menerjemahnya akan lebih mudah. Ayat 200 sehingga kalau panjenengan membaca bisa dipotong-potong.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. Atau kalau di sini dipotong pendek-pendek, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, boleh dipotong ya. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Jadi ini ada orang-orang yang kalau berdoa itu hanya memohon ad-dunya saja. Ayat setelahnya 201. Wa minhum, wa artinya dan, min dari, hum mereka, wa minhum dan dari mereka, man siapa yang atau orang yang, yakulu dia akan berkata, Rabbana Tuhan kami, atina datangkanlah olehmu kepada kami. Jadi ati dulu kemudian nah. Atina itu dari kata atayang ya, datangkanlah olehmu kepada kami fit dunya, fi di dalam, ad dunya di dalam dunia, hasanatan kebaikan. Okay. Kalau hasana atau hasina itu artinya memperbaiki atau membaikkan. Hasanatan kebaikan, karena memang menjadi kata benda. Okay. Peperke terpen kebaikan. Okay. Rabbana atina fid dunya hasanah wa dan fi di dalam al akhirati di dalam akhirat itu hasanatan kebaikan. Wakina, wakina itu dari kata wakina, ini sama dengan ataya yang atas nih. Waki dulu, waki itu dari kata wakoya. Wakoya itu artinya memelihara. Dipeliharalah olehmu kami. Wakoya, peliharalah olehmu kami. Azaba siksa annari neraka. Nah, ada orang yang juga meminta kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunianya itu hasanah dan minta akhiratnya itu hasanah. Ini kalau dibaca ya boleh dipotong jadi 3 ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau mau disambung sampai selesai ya boleh. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Nah, jangan lupa karena ini adalah ayat Al-Quran, kalau dibaca ya harus menggunakan tajwid kalau versi Al-Quran. Kalau panjenengan membaca sebagai teks doa boleh tanpa dengung, tanpa panjang ya boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebagai teks boleh, sebagai teks doa. Tapi jika panjenengan menggunakan sebagai teks Al-Quran maka harus dibaca dengan tajwid. Apakah Al-Quran harus dibaca dengan teks seperti ini? Ya tidak, jawabannya.
Jadi biasanya kalau mubalik yang menjelaskan tafsir itu tidak perlu atau tidak membaca ayat Al-Qur'an itu dengan dengung-dengungnya, ngoten nggih. Jadi innalladzina kafaru, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, ngoten. Jadi tidak inna sesungguhnya, ngoten nggih. Tapi kalau membaca sebagai teks Al-Qur'an wajib dibaca dengan tajwid, ngoten. Makanya mungkin panjenengan kalau mendengarkan kajian kok mubaliknya atau ustadznya membaca teks Al-Qur'annya nggak didengungkan, nggak dimatjaiskan, tidak dimatwajibkan, ya tidak apa-apa, ngoten nggih. Kalau pada pembahasan tafsir atau penjelasan yang lain, tapi kalau sebagai teks Al-Qur'an wajib menggunakan tajwid nggih. Itu kadang niku hal-hal seperti ini panjenengan harus paham, karena kalau membaca pada teks doa itu biasanya tidak ada layar-layarnya, jadi tidak ada, sehingga tetap membacanya kalau panjenengan kepingin dengan tajwid ya Rabbana itu kan mad jaiz munfasil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Roknya menjadi tebal. Nar. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak apa-apa kalau sebagai teks doa, tidak apa-apa. Jadi panjenengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Kalau panjenengan ingin mentajwidkan ya boleh, silahkan. Nggih. Yang ayat pinten? 201 boleh dipotong-potong jadi 3 nggih. Napa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 200. Nggih, saya baca lagi, enggak apa-apa sudah. Fa idza qadaitum manasikakum, maka ketika kalian telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang lain yang ditanyakan? Ulaika, gampang ya, ulaika mereka itu, lahum la bagi, hum mereka, nasibun nasib bagian, nasibun bagian, nasibku ini sudah ini ya bagianku. Ini kalau dapat sesuatu sudah tidak apa-apa, ini memang nasib saya, maksudnya sudah bagian saya. Jadi nasib itu bagian. Nggih, bagian nggih. Mimma itu adalah gabungan dari min dan ma. Min artinya dari, ma apa yang.
Mereka itu bagi mereka bagian dari apa yang kasabu. Kata kerja fi'il madi, pelakunya mereka telah. Kasaba, 3 huruf aslinya kasaba, kasaba itu artinya sama dengan amala, sama dengan fa'ala, mengerjakan. Jadi minma kasabu, dari apa yang mereka telah kerjakan, mereka telah usahakan, ya sama ya. Kenapa? Boleh usahakan, amalkan, lakukan, boleh. Dari kata kasaba. Hati-hati tertukar dengan hasiba. Hasiba, menghitung. Mengingatnya adalah yaumul hisab. Kalau hasiba menghitung, lek kasaba mengamalkan, mengerjakan, mengusahakan, sama. Jangan tertukar. Biasanya sering tertukar hasiba dan kasaba, khotama dan katama. Jadi mereka itu, bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu, dan Allah, sari'u, sari'u cepat. Sari', sari itu artinya cepat. Makanya biasanya panjenengan kalau disuruh cepat itu asri, 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 cepetan, cepetan. Sari'ul hisabi. Nah, ini baru dapat kata hisabi, ini dari kata hasaba. Jadi kalau hasiba itu menghitung, kalau al-hisabi perhitungan. Jadi wallahu, dan Allah itu sari'u, maha cepat. Karena ini disandingkan kepada Allah, maha cepat, al-hisabi, perhitungannya. Kalau ini dibaca ya jadi 2 saja. Atau sebelum dibaca dipreteli lagi, ulaika lahum nasibun, dari kata nasoba, menimpa atau bagian. Min makasabu, dari kata kasaba, mengusahakan. Wallahu sari'u, dari kata sari'a. Al-hisabi, dari kata hasiba. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Berhenti. Wa, tidak boleh wo. Biasanya seringnya ngotot wa, tetap wa. Wallahu, wa artinya dan. Tidak boleh, biasanya kebanyakan pembaca itu wo, itu huruf apa? Wo. Wawahi. Wa tetap wa. Wallahu sari'ul hisab. Ngerti kalau di dalam ilmu tajwid hati-hati wa-nya jadi wo. Dan ya. Yang sering dibaca juga sama, kul huwa. Huwa dia Allah, kul huwa Allah, kul huwa Allah, kul huwa. Hati-hati ya. Ada yang ditanyakan dulu 202. Ini dapat kata nasoba, kasaba, hasiba. Sari'ah sama, cepat. Ayat ke-203. Wazkuru, wa-nya dulu. Wa adalah dan. Uzkuru, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata zikir. Berzikirlah kalian. Wa uzkuru, jadi wazkuru, dan berzikirlah kalian kepada Allah
fi di dalam ayamin nggih, hari-hari jamak berarti nggih. Kalau satu hari itu yaumun, dua hari yaumani atau yaumaini. Kalau jamak menjadi ayamin, ayamun, hari-hari. Hari-hari yang ma'dudat. Ma'dudat ini adalah kata benda karena diawali mamimu, juga huruf terakhirnya tanwin. Kemudian huruf terakhirnya alif dan ta, menunjukkan bahwa itu kata benda mu'anats yang jumlahnya itu jamak, seperti pada kata muslimatin, muslimat, okay? Sehingga alif dan ta-nya itu menunjukkan itu jamak, mimnya tambahan, berarti 3 huruf aslinya adada. Okay. Adada artinya menghitung, sama dengan hasibah. Kenapa? Betul. Ada itu kan dalnya berarti ditasdidkan double berarti nggih, adada. Nggih, ada atau adada itu sama. Jadi kalau di sana ma'dudat itu terbentuk dari kata adada, menghitung. Jadi hari-hari yang terhitung karena ini adalah kata benda. Lek menghitung kan kata kerja, terhitung. Peperketerpen. Faman, fa artinya maka, man siapa yang, ta'ajjal kata kerja, fi'il apa? Nggih, kata kerja fi'il madhi. Nggih, taknya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berulang. Dia telah ta'ajjal terburu-buru. Nggih, tersegera boleh, bersegera juga boleh. Kalau mengakhirkan ya ta'akhkhara, ta'akhir, mutaakhir, jadi terakhir. Muta'ajjal yang bersegera atau mengawali, nggih. Jadi faman ta'ajjala, maka siapa yang ta'ajjala, dia mempercepat atau mengawali lebih cepat, fi di dalam yaumaini, berarti berapa hari? 2 hari. Fi yaumaini, fala, fa maka, la tidak ada, ismun dosa, alaihi atasnya. Waman dan siapa yang ta'akhkhar, sama ya dari kata akhir, dia telah. Jadi ta'akhkhara itu kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia, taknya merupakan sesuatu yang dilakukan berulang, ta'akhkhar dari kata akhir. Jadi waman ta'akhkhar dan siapa yang dia telah mengakhirkan, fala maka, la tidak, isma dosa, alaihi atasnya. Kemudian liman, li bagi, man siapa yang, ittaqo kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia, dari kata taqwa, taqoya, taqo, bertakwa. Li bagi man siapa yang ittaqo,
dia telah bertakwa. Ini fi'il madhi nggih. Hamzah wasolnya menunjukkan itu bentuk yang kelima. Setelahnya wa dan ittaku, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dan i'lamu, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata alima, mengetahui. Berarti ketahuilah oleh kalian. Annakum, anna sesungguhnya, kum kalian, ilaihi ila kepada, hi nya tuhsyarun. Tuhsyarun ini kata kerja fi'il mudhari, pelakunya kalian akan, dari kata hasyara sama dengan jamaah. Tetapi di sana masuk rumus ua pada fi'il mudhari menjadi di, menjadi pasif. Hasilnya tahsyurun. Kalau tahsyurun menjadi aktif. Tapi kalau tuhsya masuk rumus ua pada fi'il mudhari menjadi pasif. Kalian akan dikumpulkan. Ini bisa dipotong-potong jadi banyak ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berhenti boleh. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Berhenti. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa, bagi siapa yang dia bertakwa. Boleh berhenti. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ada yang ditanyakan 203. Kenapa niku? Ini di garis-garis dulu, lek bingung di garis-garis. Nada itu yang penting ngeten, kalau panjang nada itu juga untuk tahap awal tidak perlu mengikuti nada ini dan itu. Setiap orang itu sudah punya gawannya masing-masing untuk membaca Al-Quran, sehingga panjenengan tidak perlu, kalau gak persis irama itu gak enak, tidak perlu memunculkan perasaan seperti itu. Jadi panjenengan semua itu sudah dibekali dari lahir suara yang bagus dan indah untuk baca Quran, ngoten nggih. Itu yang pertama harus disadari, ngoten. Yang kedua harus bersuara. Tadi lek di rumah ya jangan rengeng-rengeng, lek membacanya wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ya gak bisa berirama. Ini kan tidak bisa disamakan dengan nyanyi, tapi kan sama-sama olah suara. Oleh sebab itu, kalau latihan membaca ya harus bersuara. Agak keras kan. Enggak. Nah, tajwidnya betul mesti mengikuti dengan sendirinya. Pripun? Tidak perlu dikipu, tidak perlu harus sama dengan irama saya. Bisa jadi irama panjenengan itu lebih bagus dari saya kan, harus pede. Kunci membaca itu harus pede. Pede, tidak ragu-ragu, bersuara bu. Kalau panjenengan di rumah bacanya rengeng-rengeng ya gak jadi-jadi kan, Jadi harus ada sesi tersendiri panjenengan membaca dengan bersuara.
Entah itu singitan atau tidak, pokoknya harus ada sesi sendiri ngoten niki. Nggih, jadi harus pede ngoten. Lek ndak pede ndak bisa jadi ngoten niki. Ngoten nggih, Bu. Semak grogi sama. Lah niku wau. Klek bapak-bapak biasanya tuh di sini, di masjid sini tuh, ini kan sampai jam 11 biasanya. Ada beberapa nanti yang mengawali datang ke sini. Kemudian sebelum semuanya masih sepi, baca keras. Nanti kalau sudah ada yang datang, bacanya pelan. Loh nggih, jadi punya sesi tersendiri. Jadi kalau sudah waktu sholat, datang ke masjid lebih awal, itu supaya masjidnya masih kosong dan bacanya bisa keras. Kalau sudah ada yang datang, suaranya dipelankan. Sehingga suaranya cepat terbentuk. Jadi punya waktu dan sesi sendiri. Nah kalau rengeng-rengeng tidak bisa jadi. Koyok-koyoknya enak, bayang non itu kok enak. Padahal keluarnya itu enggak, fales. Jadi membaca Quran itu harus sinkron antara yang diinginkan dengan yang keluar. Makanya harus bersuara keras. Panjenengan seringkali koyoknya enak, tapi keluarnya gak enak. Mintanya bak, keluarnya nun, tak, ya, dan lain sebagainya. Nah ini tadi caranya adalah mensinkronkan otak dan ucapan ini dengan cara bersuara. Nah lek dibatin tok rengeng-rengeng, ya koyoke betul kabeh kan ngoten nggih, karena tidak terucapkan dengan sempurna. Ngoten nggih, harus bersuara kuncinya. PD Bu, PD dan bersuara. Jadi bacaan yang enak dalam membaca Al-Quran itu bukan riak, itu adalah bagian dari syiar panjenengan. Jadi baca Quran enak didengarkan orang yang tidak bisa baca, itu akhirnya menimbulkan perasaan kepingin untuk bisa seperti itu. Nah, itu bagian dari syiar. Nggih, tidak harus ngajar ngaji di depan di atas mimbar, boten. Baca Quran simak-simaan suaranya bagus itu sudah merupakan syiar panjenengan kan. Nah yang kedua, membacanya gak ngoyo ngoten nggih. Kok lek ibu ini baca itu kok iso temenang, dipotong-potong, gak ngoyo. Jadi baca Quran itu bisa dinikmati, didengarkan dan pokoknya dinikmati, mendatangkan perasaan tenang. Nah, itu bagian dari syiar. Kalau ibu iki lek baca Quran itu yo ngoyo sampai besosolen, sampai besesek, yang mendengarkan mawon itu sampai ikut tahan nafas ngoten nggih. Nah itu akhirnya orang yang mau mendengarkan itu juga kalau mau belajar itu ya rodok-rodok napa nggih, agak-agak mikir ini nggih kok tadinya malah semakin menyiksa ngoten nggih. Makanya baca Quran perlu dengan tenang supaya bisa menjadi syiar nggih. Jadi orang-orang yang tidak bisa baca itu kepingin karena merasakan tenangnya dalam membaca Al-Quran. 204 setelahnya, wa minan nasi, wa dan min dari an-nasi manusia, man siapa yang atau orang yang, yu'jibuka, yu'jibu dulu baru ka, ka-nya ditutupi. Yu'jibu adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia, dari kata ajaba, ajaib. Dia mengajaibkan, maksudnya dia itu memukau. Kamu. Alek bahasa yang mudah, dia menarik perhatianmu. Jadi di sana yu'jibu, dia nggih. Ajaba itu mengajaibkan, membuat takjub, takjub. Mentakjubkan kamu. Apa yang mentakjubkan? Qauluhu, qaulu perkataannya. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi ini ada orang-orang itu yang man, orang yang yu'jibuka, dia itu menarik perkataannya itu membuat takjub fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa dan yushhidu,
Yushhidu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan, dari kata syahida. Syahida itu syahada artinya menyaksikan. Jadi dia mempersaksikan, memperlihatkan sama. Jadi melihat di dalam bahasa Arab itu banyak. Ro'aya melihat, nadhara melihat, syahada menyaksikan atau melihat sama. Jadi yushhidu dia akan memperlihatkan, mempersaksikan Allah ala atas ma apa yang fi di dalam qalbihi. Kalau qalbi berarti satu hati, kalau kulubi hati-hati. Makanya di sini gandengannya hi, karena hi itu satu dia, qalbihi. Tapi kalau kulubi ya him menjadi kulubihim. Qalbihi hatinya. Jadi dia mempersaksikan Allah atas apa yang di dalam hatinya. Wahua dan dia aladdu. Aladdu ini dari kata ladada. Aladdu sama dengan syadada, keras. Kalau ladada keras sama dengan syadada. Kalau aladdu lebih keras atau paling keras. Khisomi, khisom khosoma sama dengan kafaro, penolakannya penentang sama, penolakan sama dengan kafaro, khosoma sama. Jadi di sini tuh ada orang-orang, sebagian manusia itu orang yang tu'jibuka, dia membuat takjub kepadamu atas qauluhu, perkataannya fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullaha, dan dia Allah memperlihatkan alama fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya, bahwa orang itu yang omongannya manis itu tadi, wa huwa aladul hisam, dan dia itu adalah yang paling keras kekafirannya. Artinya adalah orang-orang munafik, ya. Sehingga kalau dibaca di sini dipotong menjadi 3. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kalau kuat 2 ya jadi 2, kalau kuat sekali nafas ya sekali nafas, silakan. Nggih, ngoten. Wa itu kan dan, boleh berarti ngoten nggih. Atau boleh wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Lebih kuat lagi ya silakan sekali nafas. Intinya adalah dilarang makso itu tadi, 3 boleh, 2 boleh, 1 ya boleh. Ayat ke-205. Wa idza, wa artinya dan, idza ketika, apabila sama nggih. Tawalla kata kerja fiil madhi. Tanya adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang. Berarti tetap fiil madhi, pelakunya dia telah.
Tawalla, tanya sesuatu yang dilakukan setelah berulang, dari kata walala. Walla itu artinya berpaling. Walla, walala. Dan apabila dia telah berpaling, sa'a fil ardi, sa'aya, sa'a itu berjalan, merayap, mengusahakan, sama ya. Sa'a. Jadi kalau diurai, sa'a kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah berjalan. Fi di dalam, ardi bumi, li untuk atau bagi, sama nggih. Yufsida, yufsida linya untuk, yufsida kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan, fasada artinya merusak, lawannya solaha. Fasada merusak, lek solaha memperbaiki. Li untuk, yu artinya dia, yufsida dia akan merusak, fi di dalam, hanya kembali kepada al-ardi. Berarti disimpulkan bahwa al-ardi adalah mu'annats, karena di sana menjadi ha, meskipun nggak ada tak marbutohnya. Nggih. Dan ketika dia telah berpaling, dia berjalan di bumi itu untuk dia merusak di dalamnya. Wa dan yuhlika, yuhlika kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia akan, halaka itu artinya membinasakan, menghancurkan, halaka, membinasakan, menghancurkan, sama. Al-harsa, al-harth, harth nggih, al-harth itu ya perkebunan, tanaman-tanaman, harth sesuatu yang ditanam petani itu namanya al-harth. Wa nasla, nasl artinya hewan ternak, jadi merusak tanaman dan hewan ternak. Wallahu, dan Allah, la tidak, yuhibbu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia akan, hababa artinya mencintai, hababa, habibi ya, mencintai, mencintai, menyukai, sama. Makanya saya kalau ke istri saya ya berarti memanggilnya habibah, habibati, kecintaanku. Tapi kalau istri saya ke saya berarti habibi ya. Jadi kalau yang objeknya perempuan, habibati, karena ada tak marbutohnya. Habibah, makanya biasanya kalau perempuan dipanggil habibah. Kalau laki-laki, habib, habib, kecintaan. Habib ya. Sehingga yuhibbu itu dari kata hababa, al-fasadi ya dari fasad, sama seperti yang di atas tadi, kerusakan. Sehingga kalau panjenengan pelajari lagi, panjenengan dapat kosakata banyak. Walla, wa idza tawalla itu dari kata walala, berpaling. Sa'a dari kata sa'aya, berjalan. Fil ardi liyufsida dari kata fasada, merusak. Fiha wa yuhlika dari kata halaka, napa? Menghancurkan. Al-harsa nggih, tanaman, wa nasl, binatang ternak. Wallahu la yuhibbu dari kata hababa, al-fasada dari kata fasada, merusak nggih. Boleh dipotong jadi 3. Wa idza tawalla sa'a fil ardh liyufsida fiha wa
yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dipotong jadi 3, kalau kuat jadi 2. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ada yang ditanyakan dulu? 206. Wa idza, wa artinya dan idza apabila atau ketika kila dikatakan. Kila ini bentuknya mesti dikatakan, sudah tidak usah diurai lek niki. Kila dikatakan lahu kepadanya, ittaqillah, ittaqi nggih. Aslinya itu ngeten, ittaqo. Tapi kalau disambung Allah lek double sukun dan tasdid ya gak bisa dibaca sehingga menjadi ki. Nggih, aslinya itu sukun. Ittaqo. Berarti kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang, tetapi di sana dibentuk dari kata taqwa, bertakwa, nggih. Jadi ittaqi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Akhadhathu, akhadhat itu adalah kata kerja fiil madi, karena ekornya ada tak disukun, itu berarti pelakunya pasti hiya, dia, satu orang muannas. Dari kata akhadha, akhadha artinya mengambil. Kalau meletakkan berarti lawannya taroka. Akhadha mengambil, taroka meletakkan. Jadi akhadhat dia telah mengambilnya. Al-izzah, al-izzah itu kesombongan, betul. Jadi kesombongan itu hanya boleh miliknya Allah saja, punya manusia tidak boleh. Jadi mengambilnya, al-izzatu kesombongan, bil ismi dengan berbuat dosa. Fahasbuhu, fa artinya maka, hasbu dari kata hasiba perhitungannya adalah jahannama, adalah neraka jahanam. Kalau hasbu itu berarti kan kata benda, Ibu. Fahasbuhu. Leres nggih? Huruf keduanya disukun menjadi masdar, nggih. Hasbu. Maka perhitungannya adalah neraka jahanam. Wa dan la sungguh bisa seburuk-buruknya al-mihad. Mihad ya tempat tinggal. Mahada sakana sama, nggih. Seburuk-buruknya tempat tinggal. Kita ulas dulu dapat kata apa saja di sini. Wa idza qila, qila ya dari kata qayala, qawala, qaala. Lahu ittaqi dari kata taqwa, bertakwa kepada Allah. Akhadhathu dari kata akhadha, mengambil. Al-izzatu ini kata benda turunan dari kata kerja azaza, kesombongan atau menyombongkan. Bil ismi ya dari kata ismun, ismi itu ismun, nggih, dosa. Fahasbuhu ini terbentuk dari kata hasiba, menghitung, jahanam. Wala bi'sa
dari kata bi'sa, ba'asa nggih, seburuk-buruknya. Al-mihad dari kata mahada, menempati atau tempat tinggal. Sehingga kalau dibaca boleh dipotong menjadi 3. Wa idza qila lahum taqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Boleh menjadi 3, okay? Nggih? Nggih, betul. Maksudnya sesuatu yang memiliki sifat besar dan tinggi. Nggih. Baitul Izzah. Jadi segala seperti kata kabir itu kan biasanya istakbaro, kalau kata kata sombong itu juga biasanya istakbar. Istakbar itu artinya menjadi besar. Nah, izzah itu juga sama. Izzah itu sesuatu yang memiliki makna tinggi, agung, itu disebut sebagai izzah. Baitul Izzah. Jadi sombong itu terbentuk dari kata membesar, menjadi besar, yang penggunaannya tidak selalu bermakna negatif. Jadi menjadi besar itu kalau pada bangunan ya berarti bangunan yang menjadi megah. Baitul Izzah. Oke. Dipakai nama juga boleh, Izzah. Mbak Izzah, Mbak Izzah. Ismi dosa. Nah, itu kalau menggunakan S yang sapilu, ismi dosa. Kalau menggunakan sin, ismi artinya nama. Okay. Bismillah, bi artinya dengan, ismi nama. Tapi kalau bi dengan ismi ya dengan dosa, berarti menggunakan sa, ismi, ismi beda nggih. Oleh sebab itu lidahnya harus tepak, lidahnya gak tepak maknanya berubah. Nah, ini sedikit ilmu tajwid saya berikan di sini. Di sini panjenengan dapat double sukun. Beberapa kata tadi seperti ayat 205, wan nasl, mateni sin, mateni lam. Sin itu gak boleh diotak-atik dan gak boleh berubah. Sin itu kalau dipateni bis, ekornya nya harus sempurna. Namanya ekornya itu rokhawahnya harus sempurna. Sehingga kalau wan nasl tidak boleh dibaca wan nasl, wan nasl. S-nya dulu disempurnakan. Karena sin memiliki ekor kalau dipateni. Ini juga sama bil ism, tidak boleh langsung dipateni. Akhadhathul izzatu bil ism. Ism. Jadi isnya harus sempurna dulu baru Yang boleh dilangsung adalah jika huruf sebelum terakhir itu baju di toko Atika. Kalau sebelum huruf terakhir itu baju di toko Atika, kalau huruf-huruf yang sifatnya syiddah boleh panjenengan langsung. Contohnya wal fajr, fajr, gak usah lebay menjadi wal fajr, tidak boleh karena huruf sebelum terakhir itu syiddah, wal fajr. Nah, kalau setelahnya walayalin asr, karena sin sifatnya rokhwa. Wan laili idza yasr. Bisa nggih? Baju di toko Atika, ba jim dal ta qaf alif ta kaf. Itu adalah huruf-huruf yang tidak memiliki ekor, boleh lek dibaca menjadi langsung. Itu adalah huruf-huruf kalau di dalam ilmu tajwidnya namanya syiddah. Nggih, syiddah, huruf-huruf yang keras atau kaku. Lho nggih, kol-kolah ditambah Atika. Nggih, baju di toko kan kol-kolah ditambah Atika, alif ta kaf. Baju di toko Atika. Nggih. Itu huruf-huruf yang kalau
di double sukun itu boleh dilangsung, sepertinya wal fajr atau wal water, water langsung karena tak baju di toko ati. Nah, nggih. Wal water. Nah, tapi kalau selain itu harus disempurnakan ekornya atau rokhwahnya dulu. Ini seperti tadi. Bil hazl. Hazl. Nggak boleh hazl langsung. Jadinya lebih lunak dan lembut. Ngoten nggih sedikit kalau ilmu tajwid di sini ngoten. Sehingga lek membaca harus diperhatikan ini nggih. Wa idza qila lahum taqillaha akhadhathul 'izzatu bil ism. Bil ism. Bil ism sudah terbaca tapi kaku sidah jadinya. Sidah kan keras. Bil ism lunak rokhwah. Bil ism terbaca sudah tapi sidah kaku, bukan tidak boleh, hurufnya sudah terbaca tapi sifatnya jadi kaku. Makanya kalau ketemu huruf yang double sukun diusahakan membacanya tenang ngoten. Tidak ngoten jadinya gak pas. Satu ayat lagi. Loh, kok masih banyak nih ternyata. Satu ayat lagi nggih leres nggih. Wa minan nasi, wa dan min dari an-nasi manusia, man siapa yang yashri kata kerja fiil mudhari pelakunya ya dia. Kemudian dia akan, tiga huruf aslinya syaroya memperjualbelikan. Syaroya, syiroa, biasanya syiroa dan syaroya sama. Memperjualbelikan nafsahu, dirinya. Ibtigha dari kata ibti, alif dan tak tambahan ya, sisanya berarti baghoya, menginginkan. Jadi ibtigha itu kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah, baghoya menginginkan, mardhatillah ridhonya Allah. Mardhati itu dari kata ridhoya, rodhoya, ridhonya Allah. Wallahu dan Allah raufun maha rauf santun. Bil ibadi bi artinya dengan al ibadi hambanya. Jadi wa minan nasi mayashri terbentuk dari kata syaraya memperjualbelikan, nafsahu ibtigha dari kata baghoya sini lagi baghawa sama, alif dan taknya tambahan artinya menginginkan sama dengan aroda. Marodoti itu kata benda tapi terbentuk dari kata kerja rodoa, rodoya, rodowa, ridho Allah, ridho, rodo. Wallahu raufun dari kata nggih raufun ya, ro'afa, royafa, rowafa, menyantuni. Bila ibadi ya dari kata abada, ibadah, hamba atau menyembah ya. Penyembah kalau ibad itu sebenarnya. Kalau dibaca dipotong menjadi dua saja. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Sakmonten rumiyin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Nggih, syaraya memperjualbelikan, ya jual ya beli nggih.
Ada yang ditanyakan, Bu? Mboten? Nggih. Insyaallah kepanggih malih Senin depan nggih. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.